Karena makam Sayyidah Fatimah Maksumah itu adalah menjadi poros dari sebuah dari kegiatan-kegiatan keagamaan, maka dalam banyak hal orang akan melakukan kunjungan ke makam Sayyidah Maksumah dalam kegiatan, dalam momen-momen keagamaan. Misal begini ya, ketika semua orang berduka di hari-hari Asyura ya, hari Tasu'a dan Asyura, setiap majelis, setiap masjid, setiap musalla, setiap Husainiyah, setiap rumah yang menggelar acara-acara maktam, setiap kelompok hayat, orang Iran menyebutnya hayat musiman atau hayat permanen, semua Zainabiyah, semua Mahdiyah yang ada, mereka semua berduka untuk Imam Husain alaihissalam. Puncak dari semuanya adalah mereka, kalau orang Jawa menyebutnya sowan gitu ya, mendatangi makam Sayyidah Maksumah dan melakukan ritual azza di hadapan makam Sayyidah Maksumah. Bisa dibayangkan orang dari semua penjuru kota Qom, dari semua masjid dan musola pergi ke makam Sayyidah Maksumah untuk menunjukkan adab ya, menunjukkan kesopanan lah kepada Sayyidah Maksumah, mengatakan bahwa kami adalah berduka untuk Imam Husain. Puncaknya adalah di situ. Itu peristiwa yang terjadi pada hari-hari azza. Pada hari-hari kelahiran juga semacam itu. Orang dari mana-mana datang hanya untuk mengucapkan selamat kepada Sayyidah Maksumah, misalnya atas kelahiran Imam Mahdi alaihissalam, atau mengucapkan selamat kepada Sayyidah Maksumah pada peringatan misalnya Ghadir Khum dan yang lainnya. Jadi poros dari semua hal itu, dan adalah satu markas lah ya, markas poros bagi sebuah gerakan besar Ahlul Bait di kota Qom, karena mereka karena dalam literatur hadis kita disebutkan hal-hal yang menakjubkan tentang Sayyidah Maksumah. Bisa dibayangkan Sayyidah Maksumah itu adalah binti Imam Musa Al-Kazim. Sementara Imam Musa Al-Kazim adalah ibn Imam Ja'far As-Sadiq. Ada sebuah riwayat mengatakan begini. Sekelompok orang datang kepada Imam dari kota Rey. Rey itu adalah kota dekat Teheran saat ini. Ada sekelompok orang pengikut Ahlul Bait datang dari kota Rey menemui Imam Shadiq alaihissalam di kota Madinah. Imam mengatakan marhaban bi ashabina min ahli Qom. Selamat datang kepada saudara-saudara kami dari ahli Qom, dari penduduk Qom. Mereka mengatakan, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasul, kami bukan orang Qom, kami orang Rey. Antara Qom dengan Rey masih 180 kilo misalnya, atau 50 kilo. Imam kembali mengatakan, marhaban bi ikhwanina min ahli Qom. Berulang-ulang seperti itu, mereka juga mengatakan kami orang Rey, bukan orang Qom. Lalu kemudian Imam memberitahu bahwasanya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya haram. Haram adalah sebuah tempat yang sangat dihormati yang dinisbatkan langsung kepada Allah. Haramnya Allah adalah Mekah. Kemudian kata Imam bahwa Rasulullah juga punya haram, yaitu kota Madinah. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga punya haram, yaitu kota Kufah. Imam Shadiq melanjutkan, kami Ahlul Bait juga punya haram, yakni Qom, kata Imam Shadiq. Lalu Imam mengatakan begini, satudfanu fiha imra'atun min wuldi yuqalu laha Fatimah ala man zaraha wajabat lahul jannah. Kata Imam Shadiq alaihissalam, haram kami Ahlul Bait adalah Qom. Kelak di kota Qom itu akan dikuburkan seorang wanita dari keturunanku, namanya Fatimah. Masya Allah. Ingatlah bahwa siapa saja yang berziarah kepada dia, maka ganjarannya adalah surga. Perawi hadis ini mengatakan bahwa kisah ini terjadi sebelum Imam Kazim lahir. Jadi Imam Kazim belum lahir, Imam Shadiq alaihissalam sudah menjelaskan bahwasanya akan ada cucunya bernama Fatimah yang dikuburkan di Qom. Jadi istilahnya sudah kasyaf gitu, Ustaz.
Bukan kasyaf, kita tidak mengatakan kasyaf. Ini adalah ilmu ghaib yang Allah berikan kepada seorang yang Allah inginkan. Siapa saja yang Allah inginkan, orang bisa mendapatkan ilmu ghaib. Kita meyakini bahwa yang mengetahui ilmu ghaib hanya Allah. Hanya Allah, kita meyakini sesuai dengan Al-Quran. Tapi Allah menitipkan ilmu ghaib dan membukakannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Begitu kan, kita meyakini seperti itu. Dan Imam Shadiq alaihissalam menjelaskan kepada kita bahwa akan ada seorang bernama Fatimah Ma'sumah yang dikuburkan di Qom dan bisa memperoleh hal semacam ini. Nah, ini tentang riwayat. Ini satu riwayat. Ada beberapa riwayat yang lain yang mirip seperti ini. Nah, kalau seandainya kita melihat semacam itu, tidak heran orang berbondong-bondong ingin berziarah ke makam Sayyidah Ma'sumah alaihissalam. Dan para ulama juga punya perhatian khusus kepada Sayyidah Fatimah Ma'sumah. Kisah menarik, kita tahu bahwasanya seorang filosof besar ya, filosof Islam yang melahirkan mazhab filsafat ketiga setelah Isyraq dan Masyai. Mazhab ketiga dalam filsafat itu kan hikmah muta'aliyah. Pencetusnya adalah seorang bernama Mullah Sadra. Mullah Sadra itu punya tempat, beliau berasal dari Syiraz, tapi beliau punya tempat khalwat untuk merenung dan memikirkan hal-hal ilmiah. Itu di suatu desa dekat kota Qom, namanya desa Kahak, agak sedikit naik ke atas dari kota Qom itu. Beliau mengatakan bahwa kalau ada masalah keilmuan yang sulit beliau pecahkan, maka beliau akan datang ke kota, akan turun dari tempat situ menuju ke Qom dan berziarah ke makam Sayyidah Ma'sumah, meminta dan bertawasul dengan Sayyidah Ma'sumah supaya Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang bisa menyelesaikan masalah ilmiah. Dan selalunya ketika beliau melakukan ini akan mendapatkan jawaban. Ini kisah yang ma'ruf. Dan para ulama juga punya kisah-kisah semacam ini. Itu mungkin level ulama ya. Untuk level orang-orang biasa pun banyak orang yang mengalami hal-hal semacam ini. Mereka punya permasalahan, kemudian bertawasul kepada Sayyidah Ma'sumah alaihissalam, dan beliau mengijabahi tawasul dan orang bisa mendapatkan jawaban-jawabannya. Itulah hal-hal yang menarik daripada ziarah pada Sayyidah Ma'sumah, yang menunjukkan bahwasanya beliau memang punya kedudukan yang tinggi. Makanya dalam ziarah kepada Sayyidah Ma'sumah kita mengatakan, ya Fatimah isfa'i lana indallah, atau dalam ziarah katakan isfa'i lana fil jannah, berikan syafaat kepada kami di surga nanti.